Sobat Desa ya, karena kalau tadi tentang pendidikannya, karena sosial itu kan tidak hanya pendidikan, ya kehidupan di sosial itu kan ada macam-macam. Selain pendidikan, apakah ada yang lain untuk? Ada yang lain, yaitu bidang kesehatan dan juga KIA. KIA ini untuk kesehatan dulu berarti ya? Ya, nanti kesehatan. KIA itu keluarga ibu, kesehatan ibu dan anak. Ini kan masuk bidang kesehatan berarti ya? Iya, tapi yang KIA. Kartu? Bukan, kesehatan ibu dan anak. KIA itu kesehatan ibu dan anak. Gitu. Gitu. Ya, jadi Sobat Desa, selain pendidikan ada juga kesehatan ibu dan anak. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, bisa diterangkan nggak Mas Puji, kalau tadi pendidikan dengan akses seperti itu, kalau kesehatan ini warga itu harus ngaksesnya juga sama nggak kayak tadi pendidikan? Itu malah lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi. Itu ya salah satunya itu ya memang ada survei juga, cuman ketika untuk yang kesehatan ibu dan anak itu lebih pada warga masyarakat Panggung-Harjo yang pada waktu itu dalam posisi hamil, posisi hamil tidak ada biaya untuk akses kesehatan untuk ngecek kandungan, terus pokoknya yang sebagainya itu datang saja ke kelurahan. Kalau Pak Lurah gini malah lucu itu Pak Lurah. Datang saja ke kelurahan, Pak Lurah saya hamil gitu. Pokoknya sudah jadi jelas. Matur ke Pak Lurah. Iya. Pak Lurah saya hamil. Itu nggak bakalan ditanya siapa yang mengambil, nggak bakalan ditanya itu. Nggak bakalan, pokoknya udah nanti akan diarahkan ke KIA tadi, gitu. Kesehatan ibu dan anak. Enggak, maksudnya bertemu Pak Lurah itu untuk laporan gitu ya, bukan bilang apa-apa saja gitu. Enggak, bilang saja Pak Lurah saya hamil gitu aja. Kalau enggak ketemu Pak Lurah sama Pak Kamitu. Iya, sama Pak Kamitu, Pak Bima Wicaksono. Kalau enggak nanti ke Babel JPS. Sama nanti. Mas Puji. Ya, tapi saya khawatir nanti dikira gimana gitu kan. Ya itu resikonya. Mending ke Pak Lurah yang sudah berkeluarga atau yang Pak Bimo gitu kan. Ada kaitannya ya? Iya. Oke, berarti tadi laporan kalau warga yang pokoknya pokoknya pelayanan kami memperbenah masyarakat. Mulai dari pendidikan, kesehatan. Nanti diarahkan ke Babel JPS yang bidang KIA tadi, kesehatan ibu dan anak. Itu fasilitasnya apa saja? Fasilitasnya adalah kami kan punya kerjasama dengan klinik Laras Hati ya, yang di sana itu ya. Isi lagi. Yang tadi milik Stikes Agbitio. Ya itu di situ. Itu nanti untuk masalah biaya persalinan misalnya melahirkan dan lain sebagainya, itu nanti ditanggung oleh Babel JPS. Kelurahan lewat Babel JPS. Nah, nanti kami arahkan ke sana sampai proses persalinan selesai, sampai proses melahirkan selesai. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Dan kalau tadi pendidikan itu ada kerjasama dengan perguruan tinggi 2 itu ya, ATK dan Stikes Agbitio. Kalau yang kesehatan ini sama Laras Hati. Iya, itu kliniknya di sana. Ini aja, tidak. Maksudnya yang lain tidak. Dulu pernah ada yang di klinik yang kerjasama dengan yang miliknya lupa saya, Rumah Zakat Pak ya. Iya, Rumah Zakat itu ada. Pernah. Itu juga bisa ke sana seperti itu. Tapi biasanya karena dekat ya, biasanya di sana dekat. Tapi kami juga lewat survei juga di situ. Ya untuk benar-benar pengen tahu lah kondisi ekonomi juga, kondisi apapun yang di sana seperti itu. Kadang juga kan ada yang ditinggal sama suaminya, terusan dia harus ngurusi sendiri. Gitu kan ya ada jaga seperti itu. Ada cerita menarik nggak Mas Puji terkait dengan ini gitu, pelayanan untuk akses ini yang Iya, dulu pernah saya sama Kang Jamil dulu di 2000 berapa ya, 2016-an. Itu yang di Pedukuhan gitu. Itu juga sama, dia datang ke kelurahan, terusan ya prosesnya sama, kami itu ajukan di program KIA itu, kesehatan ibu dan anak. Kemudian pada akhirnya itu malah minta-minta terus. Minta dibelikan ini, dibelikan itu. Waduh, gimana ini akhirnya gitu kan. Sampai minta sepeda atau apa dulu seperti itu. Terus kemudian lambat laun sudah tidak gitu. Ini disensor ya, gitu ya tadi. Tuh kan kameramennya, gitu. Karena tadi kayaknya nama Pedukuhannya deh.
Oh iya ya. Ya, nanti ini bagian dari lika-liku ya suka duka pelayanan ya. Jadi memang memang ya banyak sih sebetulnya ya Mas Puji ya di lapangan tuh macam-macam. Ya nggak apa-apa sih, itu bentuk komitmen juga kan. Dari teman-teman Babel JPS. Baik, kemudian kalau tadi kalau selain KIA ada nggak selain KIA? Selain KIA ada yang bidang kesehatan lain. Bidang kesehatan itu lebih pada perawat desa yang menangani itu. Perawat desa. Perawat nama desa. Programnya apa? Itu dia lebih pada programnya itu lebih pada lansia tapi lansia yang terlantar. Oke, lansia yang terlantar, dan itu khusus untuk lansia. Ya, khusus untuk lansia. Tapi selain itu juga kadang perawat desa juga di KIA juga kesehatan ibu dan anak. Tapi lebih fokusnya lebih banyaknya di kesehatan lansia yang terlantar yang ada di Kelurahan Panggung-Harjo. Oke, itu bentuknya gimana tuh? Iya. Kalau perawat desa itu lebih pada fokus di simbah-simbah lansia. Itu memang sangat program yang sangat luar biasa sekali, yang sangat menyentuh perasaan. Menyentuh perasaan. Karena simbah-simbah itu kan bikin nangis gitu. Iya, sampai bikin nangis, terusan sampai dikangenin, sampai apalah seperti itu. Kami sering sampai mengantarkan ke titik terakhir. Oke. Sampai titik terakhir ya ketika sampai ke titik beliau meninggal. Gitu. Oke, sampai ke. Ya, sampai segitunya seperti itu. Jadi kalau di Kelurahan Panggung-Harjo sendiri kan ada 2 lansia ya. Maksud saya itu ada lansia yang memang terlantar dan lansia produktif. Itu di Kelurahan Panggung-Harjo. Jenisnya beda. Kalau lansia produktif beda lagi karena dia bisa mencukupi kebutuhannya sendiri gitu. Jadi sudah lansia masih kaya seperti itu. Ya itu kan tujuan hidup kan gitu ya seperti itu. Nanti masa tua kaya gitu kan, enggak gitu apa-apa. Kan. Tapi yang memang yang dibantu itu yang khusus untuk yang terlantar. Yang terlantar. Itu menurut data dulu itu di 2013 awal ada program ini, itu ada sekitar 130 atau 103 lansia, seratusan lebih lansia yang ini ya, lansia terlantar di Kelurahan Panggung-Harjo gitu. Terus akhirnya sampai di 2022 ini tinggal 60. Nah, berarti semakin kesini itu semakin berkurang. Semakin berkurang. Berkurangnya itu karena menjadi sejahtera atau memang sudah waktunya. Itu gitu. Karena tadi memang kan gak kadang-kadang memang udah lansia nih Mas. Ini tadi kenapa berkurang kan mesti pada tanya kan. Makanya itu. Itu jadi memang berkurangnya itu karena memang sudah waktunya. Sudah waktunya dipanggil oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada enggak yang memang berkurang itu karena dia terus menjadi kaya tiba-tiba? Dalam sejarah 2013 sampai 2022 belum ada sih. Belum pernah. Jadi rata-rata memang karena sudah meninggal. Iya, sudah usia gitulah, sudah usia maksimalnya gitu kan. Kalau memang anekdotnya gini, kalau di dunia itu di lewat perawat desa yang merawat, nanti kalau sudah di sana nanti lewat malaikat Israel gitu. Itu beda lagi, jadi ceritanya beda lagi. Artinya kami untuk bidang kesehatan lewat perawat desa itu semaksimal mungkin 24 jam kami pengen memberikan pelayanan terbaik untuk simbah-simbah lansia gitu. Sampai pada titik nadir. Titik terakhir. Kalau untuk perawat desanya sendiri, Mas Puji, itu ada berapa? Kalau perawat desa itu masih 1, Mbak Feni. Masih 1, jadi sekian banyak itu tadi diampu oleh 1 perawat. Iya, betul. Itu setiap 1 minggu itu yang beliau Mbak Feni itu kan sering muter ngecek kesehatan simbah-simbah itu. Jadi ya mulai dari pedukuhan sini, pedukuhan A, B, C gitu. Jadi sudah ada jadwalnya gitu. Apa enggak capek ya? Itu ya seperti itu. Ya karena sudah panggilan sosial ya, panggilan jiwa, panggilan sosial, panggilan kemasyarakatan ya, karena sudah bidangnya juga senang sih ngurusi seperti itu ya, akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan seperti itu. Namanya siapa perawat desa itu? Mbak Feni. Mbak Feni. Ya, Mbak Feni. Backgroundnya memang di perawat desa. Perawat. Ya, perawat desa. Itu jadi ya
banyak sekali kadang simbah-simbah terus punya penyakit yang sangat kronis ya, kadang sudah sepuh gitu kan. Sebentar, ini pemirsanya ini bikin saya gak fokus ya. Tadi yang ditanyakan itu background pendidikan maksudnya Mas Puji. Jadi Mbak Feni itu background pendidikannya apa? Dia memang punya background pendidikan perawat. Ya. Oh ya, gitu kan jelas. Tadi masih pakai desa ya, profesi kalau kegiatan. Oh gitu ya. Ya nanti di-cut gitu. Enggak usah, ini kan podcast. Iya. Podcast Pak Goharjo gitu ya. Iya. Biasalah. Al-insanu makhluk khata wa nisyan gitu. Ya dimaklumi. Ya. Oke, lanjut terus tadi. Iya, kalau misalnya ada yang simbah lansia yang sudah sepuh ya, terus kemudian punya penyakit kronis gitu kan, ada kanker apa gitu kan, butuh perawatan ekstra ya, khusus itu ya. Juga pernah dulu ada salah satu simbah yang dia itu sudah meninggal oleh suaminya, terus kemudian dia hidup sendiri karena nggak punya anak, nggak punya saudara, jauh dari keluarga juga gitu kan. Kalau saudara ya masih ada, sambil ditunggu. Itu akhirnya mau nggak mau ya 24 jam karena dirawat di rumah sakit, dia nggak mau, akhirnya dirawat jalan di rumahnya sendiri. Itu kami melibatkan beberapa teman-teman, bukan hanya dari Bapel CPS, ya ada FPRB, terus ada para relawan yang ikut membantu untuk memperhatikan kesehatan simbah itu. Itu juga sampai sebegitunya. Itu kadang Mbak Feni ya bilang curhat sama Mas, ini kayaknya simbahnya ini mau nggak tahu ini kronis tanda-tanda lah. Ada tanda-tanda. Mbak coba Mas Puji nanti ke sana. Ya, nanti besok saya ke sana gitu. Yaitu ketika semuanya angkat tangan, perawat desa sudah angkat tangan, FPRB angkat tangan, relawan angkat tangan, artinya sudah kronis sekali ya, nanti ketua Bapel JPS yang akan ke sana. Untuk mengapa? Maksudnya tadi ya. Untuk yang terakhir kali. Untuk yang terakhir ngapain? Ya mendoakan lah. Oh iya. Ya karena gimana lagi, karena sudah diusahakan kan ya bisa. Desa ya, tiba-tiba ke sana ngapain? Orang tadi udah nggak mampu semua, kirain ke dokter atau ke rumah sakit gitu. Ternyata mendoakan. Itu kalau sudah gitu. Ya pokoknya doa gitulah. Ya doa untuk kebaikan yang terbaik gitu ya. Gitu. Karena kalau misalnya udah kronis seperti itu kan Mbak Venonya nelpon saya, Mas, Mbak jenengan ke sana gitu kan. Saya ke sana gitu. Ya udah doa gitu sesuai dengan Islam lah. Kalau selain untuk memperhatikan tentang kesehatannya itu, kalau yang untuk makanan dan sebagainya, ya itu ada juga disuplai juga. Boga Sehat namanya. Oh ya, karena saya pernah mendengar terkait dengan itu, benar gitu ya. Ya betul ya. Selain kesehatan, kami juga memperhatikan aspek gizi, aspek makanan simbah-simbahnya. Mungkin dari kecil nggak pernah makan enak, akhirnya di tua juga dikasih makan yang enak-enak lah. Makan burger gitu ya. Hamburger atau apa? Enggak, maksudnya ya 4 sehat 5 sempurna. Gitu. Itu juga ada namanya Boga Sehat. Boga Sehat itu setiap Mbak Feni itu tadi atau beda lagi? Itu ada lagi yang namanya Mbak siapa ya namanya? Kok lupa saya. Mbak Hani. Oh, Mbak Hani. Itu yang selalu mensuplai Boga Sehat. Itu karena dulu kami kerjasama dengan Dinas Sosial. Dinas Sosial dia punya program Boga Sehat untuk lansia. Tapi non sewu tidak bisa mencakup atau mengcover semua lansia yang di Kelurahan Panggung-Harjo yang membutuhkan. Baru dulu itu kayaknya baru 10. 10 lansia 10 lansia. Nah, terus kemudian ini nggak bermitra nggak dengan lembaga yang lain? Dulu kayaknya juga pernah ya dengan salah satu lembaga. Ya, salah satunya Rumah Zakat juga. Ya. Itu lebih pada kadang sembako. Kalau Rumah Zakat kan dari lembaga di luar supradesa ya. Kalau yang di dalam desa misalnya dari PKK, dari Karang Taruna itu sepertinya dulu pernah ya? Ya ada ya, juga di PKK sering. PKK itu kadang yang dari Bu Lurah itu punya program itu santunan anak yatim piatu, tapi dialokasikan untuk pendidikan. Ya, yang itu kesehatan tadi Boga juga pernah. Ya sama seperti itu. Gitu. Itu pagi siang sama sore. Siang dan sore itu setiap hari? Setiap hari. Luar biasa. Gitu. Ya. Sampai sekarang masih ya. Oh ya, jadi itu memang untuk meningkatkan pelayanan terkait dengan tadi ya. Simbah-simbahnya itu konsistensi mengurusi para warga lansia yang betul. terlantar gitu ya. Gitu.
Oke. Kalau tadi Sobat Desa ya sudah tahu, jadi sudah ada 2 ya dari Bubble JPS sendiri itu ada pendidikan, ya kan? Kemudian ada kesehatan, dan di masing-masing bidang itu ada bermacam-macam kegiatan yang bisa diakses oleh masyarakat desa, khususnya Kelurahan Pangungharjo. Karena memang ini adalah program atau lembaga khusus untuk warga Pangungharjo begitu. Nah, kalau yang terakhir ya, sorry tadi belum menceritakan bahwa kriteria sebenarnya ini kan kadang masyarakat juga melihat bahwa lansia yang terlantar itu belum masuk data. Ya, banyak yang belum juga masuk. Misalnya kelihatannya itu masuk kriteria tapi ternyata kriterianya bukan itu. Nah, sebenarnya kriterianya apa? Kalau tadi yang pendidikan kan ada tuh untuk bisa lolos betul. Itu memenuhi ini. Kalau yang lansia terlantar itu ya jelas terlantar. Terus apa selanjutnya? Saya kira untuk masalah kriteria itu sudah ditentukan jauh-jauh hari ya di 2013. Jadi waktu 2013 itu sudah ada data yang lansia, dari data lansia terlantar dari kelurahan. Cuman kemudian untuk seiring berkembangnya waktu, setiap ada pertemuan baik di kelurahan maupun di manapun kami singgung terkait itu akhirnya banyak juga masyarakat yang melaporkan, Mas, ini ada simbah si A yang belum masuk data, coba nanti dimasukkan gitu kan. Padahal itu kan belum di data nggak ada kan. Iya betul. Itu kami juga belum tahu kalau nggak dikasih tahu masyarakat. Makanya ketika ada pertemuan seperti itu, kami sampaikan kalau ada warganya yang kategori lansia, tapi tidak tercover, tidak masuk data di kelurahan, di Bubble JPS, monggo jenengan bisa menghubungi perawat desa. Kami kasih nomornya. Atau tidak, kalau tidak di perawat desa, lewat saya sendiri, seperti itu. Nanti kalau ada laporan seperti itu, kami koordinasi dengan perawat desa Mbak Feni. Nanti terus kemudian kami berdua atau kami bertiga ngecek ke sana gitu, apakah memang benar gitu kan. Ya dari survei itulah kami tahu kriteria lansia ini memang benar-benar harus dimasukkan atau memang benar-benar layak untuk masuk ke data kami, data lansia yang terlantar yang diampu oleh Bubble JPS. Teknisnya juga survei langsung ke lapangan tidak asal mendengar saja kemudian terus mengaksesi itu ya, tapi tetap dicek and recheck gitu. Iya betul. Itu beberapa kali ada seperti itu ya, di pedukuhan A, B, C seperti itu banyak gitu. Ya, jadi Sobat Desa ya yang mau ingin mengakses itu juga tidak asal waton gitu ya, misalnya Buki terlantar gitu, padahal di rumah itu ada dia gitu ya, sebetulnya bisa mengurus setiap hari. Nah, ini kan yang diutamakan kan yang lansia atau simbah-simbah kita yang memang yang tidak ada yang mengurusi gitu kan ya. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian dari segi pemenuhan tadi makanan itu kurang mungkin juga kurang diperhatikan dan sebagainya betul, gitu ya Mas Puji ya. Iya. Oke ya. Baik, kalau untuk yang lain ada nggak bidang kesehatan yang lain? Juga termasuk itu difabel ya. Difabel juga. Difabel sudah. Difabel. Itu tapi biasanya lewat pelatihan-pelatihan. Ya kerjasama dengan programnya Pak Kamito juga itu. Ya untuk memfasilitasi teman-teman warga Pangungharjo yang nuwun sewu menyandang di fabel itu bisa proaktif dalam bekerja, tetap bisa bekerja lewat bakat dan minatnya masing-masing. Itu sudah beberapa kali kami mengadakan pelatihan seperti itu yang khusus untuk para difabel. Kadang juga banyak juga dari rumah zakat kerjasama dengan Bubble JPS untuk menyalurkan bantuan misalnya sembako untuk lansia, untuk difabel, modelnya seperti itu. Dan itu juga pernah kami langsung sampaikan langsung ke rumah para difabel di seluruh pelosok penjuru Kelurahan Pangungharjo gitu. Mungkin bisa dilanjut lagi tadi untuk yang kesehatan tadi yang terakhir. Ya yang untuk difabel ya. Yang difabel itu ya tetap nanti ada cek kesehatan juga, tapi tidak melulu untuk itu karena yang untuk cek kesehatan itu lebih pada lansia. Kalau untuk difabel itu biasanya tadi untuk program-program pelatihan, kalau ada santunan kalau ada sumbangan gitu kan, sembako dari
rumah zakat misalnya seperti itu. Dan yang paling penting dari Bubble JPS ini adalah bagaimana kami menginginkan sekali dari partisipasi dari masyarakat Kelurahan Panggung-Harjo untuk bisa mensupport baik itu apapun untuk keberlangsungan lembaga Bubble JPS. Karena dulu itu juga ada selain 3 program itu kami punya program fundraising sebenarnya. Fundraising, apa itu fundraising? Penggalangan dana. Ya, penggalangan dana. Yang dana itu nanti memang terkhususkan untuk program Bubble JPS. Karena selama ini kan untuk Bubble JPS sendiri masih mengandalkan APBDes gitu. Iya gitu ya, kelurahan itu. Jadi itu nanti konsepnya seperti kayak donatur gitu ya. Donasi. Ya entah itu, tapi semuanya nanti akan dikelola semaksimal mungkin untuk keberlangsungan untuk program Bubble JPS, yaitu ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kesehatan ibu dan anak dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, jadi selain tadi sudah pendidikan kesehatan, yang lainnya itu nanti misalnya masing-masing bidang untuk menandai kepesertaan ini Mas Puji, ya kan? Karena tidak semua warga desa atau sobat desa ini kan bisa mengakses layanan-layanan di Bubble JPS. Ya, betul. Kecuali memang dia sudah punya kriteria tertentu ya terkait dengan pemenuhan layanan tadi ya. Karena ini sebetulnya yang dilakukan oleh Bubble JPS ini kan adalah layanan dasar semua ya. Layanan dasar dari kesehatan, pendidikan itu layanan dasar semua. Nah, kalau untuk peningkatan ekonominya itu sebetulnya ada nggak khusus atau memang itu sudah otomatis ketika nanti di pendidikan tadi ya, artinya dampak-dampaknya kan sudah positif ya. Ketika tadi ada satu rumah satu sarjana, itu kan nanti diharapkan karena supaya warga itu bisa produktif gitu, lebih secara pengetahuan dan skill itu lebih meningkat. Nah, itu apakah di situ atau gimana kalau peningkatan ekonomi ya? Kesejahteraan ekonomi untuk warga yang tadi. Ya. Kalau di Bubble JPS itu belum menyentuh kepada peningkatan kesejahteraan lewat ekonomi itu. Tapi modelnya ya tadi itu bantuan-bantuan seperti itu. Tapi memang kami harapkan dari bantuan seperti itu akhirnya masyarakat yang terbantu dengan program ini bisa sadar secara mandiri bahwa memang kalau tidak bekerja ya pada akhirnya seperti ini kan seperti itu. Resikonya. Tapi di lembaga lain yang masih milik Kelurahan Panggung-Harjo itu untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga sudah mulai lembaga sendiri. Salah satunya ya di BUMDes itu ya, terusan ada yang milik RPK yang UMKM-nya Kelurahan Panggung-Harjo, terusan di Kupas. Itu bagaimanapun juga Pak Lurah itu sangat luar biasa untuk memikirkan kesejahteraan ekonomi warganya. Terbukti dengan beberapa banyak sekali ya yang di Kampung Mataraman, terusan disuruh untuk di Kampung Mataraman untuk kerja di sana, di Kupas juga ada dan lain sebagainya seperti itu. SDM-nya jadinya pakai warga sendiri. Iya, pakai warga sendiri, produk dalam negeri lah, warga Kelurahan Panggung-Harjo sendiri gitu. Terus? Ya, yang terakhir sebelum ini selesai, itu kan banyak sekali ya dari setelah adanya Bubble JPS itu yang di Kelurahan Panggung-Harjo, pada akhirnya itu banyak sekali dari universitas mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian terkait dengan program Bubble JPS Kelurahan Panggung-Harjo. Itu juga termasuk sangat luar biasa lah, termasuk siar lah, termasuk untuk mengetahui Kelurahan Panggung-Harjo lewat Bubble JPS. Jadi menjadi sebuah salah satu potensi ya kekuatan dari Kelurahan Panggung-Harjo itu sendiri gitu ya. Mas betul. Puji, ya. Oke, dan ini ya terakhir karena tadi sudah panjang lebar ya menceritakan tentang Bubble JPS gitu, dan nanti kalau mau tahu langsung tentang Bubble JPS bisa langsung datang langsung ke pojok itu. Ya, di kantor Bubble JPS. Nanti kami layani semaksimal mungkin gitu. Nanti di sana juga ada Mbak Dita juga ya. Ya, itu admin Bubble JPS-nya di situ. Nanti terakhir, bisa ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Baik. Terakhir Mas Puji, ya sebelum kita tutup perjumpaan podcast pada episode kali ini,
untuk sebetulnya harapan apa ya dari seorang ketua Bapel JPS yang tadi menangani berbagai kegiatan sosial di Pangungharjo untuk sobat desa ya, itu harapannya apa terkait dengan adanya lembaga ini? Ya. Harapan kami selaku mewakili semua teman-teman, semua teman-teman di Bapel JPS, untuk sobat desa, mari semuanya untuk masalah pendidikan tetap semangat dan ditingkatkan, jangan sampai putus di tengah jalan untuk masalah pendidikan. Karena satu-satunya untuk mengentaskan kemiskinan adalah lewat pendidikan. Gitu. Ya, luar biasa. Kemudian kalau yang kesehatan ya juga sama ya. Untuk kesehatan ya tetap dijaga pola makan dan lain sebagainya itu, karena kesehatan juga merupakan sesuatu anugerah yang terpenting. Jangan sampai kita nanti sakit dan sakit-sakitan, kemudian harus dirawat di rumah sakit, dan itu juga akan membutuhkan biaya juga yang banyak gitu. Pokoknya pendidikan penting, kesehatan juga penting, ekonomi juga penting. Ketiga-tiganya kita harus merdeka secara finansial, merdeka secara rohani, jasmani. Seperti itu. Lahir batin gitu. Lahir batin. Jadi harapannya ya bisa dikatakan bahwa hadirnya lembaga Bapel JPS ini di tingkat desa itu lebih mendekatkan lagi pelayanan ya yang dari negara itu sudah ada sebetulnya, tetapi memang belum sepenuhnya karena memang kriterianya ada perbedaan di sini, dan maka yang dari desa ya di desa ini hadir untuk membackup ya yang belum. Jadi seperti itu ya Mas Puji ya juga selain tadi harapannya. Baik Sobat Desa, itulah tadi perjumpaan kita bersama salah satu tokoh ya. Salah satu tokoh, ini idolanya tuh banyak banget, aku juga nggak tahu ya karena kenapa gitu kok fansnya itu di dusun-dusun tuh bisa banyak banget gitu. Nanti tanya aja sendiri. Mungkin ada Instagramnya, mungkin bisa ini sebelum kita tutup Instagramnya Mas Puji itu apa? Ya itu nanti di luar layar aja. Oh luar layar, nanti di deskripsinya gitu bisa ya Mas ya. Nanti dicantumkan aja di bawahnya itu. Oh gitu. Nah, biasanya kan ada tulisan berjalan gitu kan. Ya ini ada runnernya. Iya. Oke, boleh nanti kenalan langsung dengan siap. di Kelurahan Pangungharjo. Dan itu tadi Sobat Desa, perjumpaan kita bersama Ketua Bapel JPS Kelurahan Pangungharjo yang menyampaikan pesan-pesan dan ajakan untuk saling berbagi juga tolong menolong kepada sesama manusia, dan juga di sini kekuatan sosial ini menjadi sumber utama juga dalam menempuh pembangunan ya dalam membangun kelurahan tercinta. Ya, sepertinya sudah cukup ya perjumpaan kita. Terima kasih banyak Mas Puji. Sama-sama Mas. Semoga kembali ketemu lagi gitu amin, di lain waktu. Sehat-sehat selalu. Dan akhirnya di ujung episode pada kali ini jangan lupa terus saksikan Pitok Podcast Pangungharjo. Saya Rusada Tarik pamit undur diri. Bapel JPS agar senyum kembali terkembang. Oke, luar biasa sekali. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta desa karena percaya desa bisa.